ini. Oke guys, ini adalah video lanjutan video sebelumnya. Di video kali ini kita masih membahas seputar error analisis. Khususnya kita bakal bahas tentang classifying lexical error. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Di dalam bukunya, Charles James mengklasifikasikan lexical error ke dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah formal error of lexis, dan yang kedua adalah semantic error in lexis. Nah, untuk formal error of lexis itu juga dibagi lagi menjadi 3 kategori. Sementara untuk semantic error in lexis itu dibagi menjadi 2 kategori. Oke, without any further ado, let's we explain one by one. Yang pertama itu tentang formal error of lexis. Seperti yang tadi saya bilang, kalau yang formal error of lexis ini dibagi jadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah formal mislection, di mana ini tuh diartikan sebagai suatu kesalahan yang mengandung dua bentuk leksikal serupa yang terdiri dari kesamaan visual dan suara. Di sini di bukunya James ini mengklasifikasikan kesalahan formal itu menjadi 4 subkelas. Yang pertama itu ada suffix type, prefix type, vowel based type, sama consonant based type. Itu adalah kategori pertama ya. Selanjutnya itu ada kategori kedua, yaitu misformations. Nah, untuk misformation ini kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh learner karena sumber bahasa target atau bahasa ibu mereka. Formal misformation ini sendiri diklasifikasikan lagi menjadi 3. Ketiga ada borrowing, ada fake, ada click you. Terus yang terakhir itu ada distortions. Di dalam bukunya James dikatakan hasil distorsi pada umumnya adalah bentuk yang tidak ada dalam bahasa target. Nah, James sendiri mengklasifikasikan distorsi itu menjadi 4 subkelas. Ya, jadi kategori ketiga ini diklasifikasikan lagi. Ada omission, over-inclusion, mislection, sama misordering. Nah, itu tadi adalah pengklasifikasian pertama dari lexical error. Yang kedua adalah semantic error in lexis. Tadi saya udah mention, aku sendiri udah mention kalau yang semantic error in lexis ini dia tuh punya 2 ya. Yang pertama itu ada confusion of sense relation, di mana dikutip dari H.M. Chua and Smith menyatakan bahwa makna kosakata pada umumnya memerlukan konsep dan relasinya dalam bidang leksikal. Misalnya, kata laki-laki man dan anak laki-laki boy itu termasuk ke dalam bidang leksikal gender. Nah, untuk confusion of sense sendiri terbagi menjadi 4 subkelas. Yang pertama itu ada menggunakan superonim untuk hiponim. Yang kedua menggunakan hiponim untuk superonim. Terus yang ketiga menggunakan kohiponims yang tidak tepat, dan yang keempat menggunakan sinonim yang salah. Itu adalah subkelas punya confusion of sense relation. Next, selanjutnya itu ada collocational error. Nah, menurut James itu kolokasi itu diartikan sebagai pasangan kata yang sering digunakan bersama dan diterima oleh penutur asli. Nah, lebih lanjutnya James itu mengklasifikasikan collocational error itu ke dalam 3 subkelas. Yang pertama itu ada semantically determined selection, statistically weighted preferences, and the last is arbitrary combination and irreversible binomials. Nah, so itu tadi mengenai lexical error in lexis of lexis sama semantic error in lexis. Thanks for your nice attention. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.